Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aziza, NIM 2018 09648484, Prodi PIAUD, Fakultas IAI Al-Qadiri Jember, semester 7. Di sini saya memenuhi tugas UAS, yaitu ujian akhir semester Tarbiyatul Manaqib. Dosen pengampu yaitu Bapak Fikri Farihin MPDI. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen Bapak Fikri Farihin MPDI. Pertanyaan nomor 1. Orang-orang yang tidak sependapat dengan amalan warga NU biasanya membid'ahkan amalan warga Nadliyah dengan dalil sebagai berikut. 1. Barang siapa menimbulkan sesuatu yang baru dalam urusan atau agama kita yang bukan dari ajarannya, maka tertolak HR Bukhari. 2. Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah kitabullah dan sebaik-baik jalan hidup ialah jalan hidup Muhammad, sedangkan seburuk-buruk urusan agama ialah yang diadakan. Tiap-tiap yang diadakan adalah bid'ah dan tiap bid'ah adalah sesat, dan tiap kesesatan atau menjurus ke neraka HR Muslim. Yang ketiga, apabila kamu melihat orang-orang yang ragu dalam agamanya dan ahli bid'ah sesudah aku atau Rasulullah SAW tiada, maka tunjukkanlah sikap menjauh atau bebas dari mereka. Perbanyaklah lontaran cerca dan kata tentang mereka dan kasusnya. Dustakanlah mereka agar mereka tidak makin merusak atau citra Islam. Waspadai pula orang-orang yang dikhawatirkan meniru-niru bid'ah mereka. Dengan demikian Allah akan mencatat bagimu pahala dan akan meningkatkan derajat kamu di akhirat atau tahawi. Bagaimana Anda menanggapi hadis-hadis seperti ini? Apakah memang benar semua bid'ah itu baik? Saya akan menjawab. Sebenarnya amalan warga NU itu sudah didasarkan pada syariat ya, sehingga meskipun tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat serta salafu soleh itu tidak dianggap bid'ah. Berdasarkan qaul dari Imam Syafi'i yang berbunyi kullima lahu mustanadun minasyar'i falaisa bibid'atin walau lam ya'mal bihis salafu, dan artinya setiap perkara yang memiliki sandaran dari syara' bukanlah bid'ah meskipun tidak pernah dilakukan oleh ulama salaf. Ini jawaban menurut saya ya, yang nomor 1. Dan yang kedua, apa sih itu manaqib? Manaqib itu yaitu pembacaan atau cerita riwayat kebaikan-kebaikan serta akhlak perangai terpuji seseorang, atau kegiatan pembacaan manaqib biografi Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang wali legendaris di Indonesia. Dan yang ketiga, bacaan manaqib ini untuk apa? Bacaan manaqib ini adalah sebuah peringatan atau mengenang wafatnya wali Syekh Abdul Qadir Jailani, dan beliau ini wafat pada tanggal 11 Rabiul Awal. Kenapa sih ada manaqib? Untuk apa? Di sini ini untuk mengharap ridho Allah dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan manaqib ini dilaksanakan? Yang saya tahu ini manaqib dilaksanakan setiap hari Kamis malam Jumat atau Kamis biasanya. Biasanya itu pelaksanaan manaqib itu dilakukan setiap tanggal 11 pada bulan Hijriyah. Kenapa? Karena itu di tanggal 11 itu kita mengenang
mengenang wafatnya seorang wali, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa itu manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani? Manaqib itu merupakan karya sastra yang berisi tentang cerita keramat para wali. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani bercerita tentang kehidupan pribadi Syekh Abdul Qadir Jailani dari kecil hingga meninggal, disertai dengan cerita-cerita keramat dan tokoh-tokoh masyarakat tersebut. Apa sih zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani itu? Zikir manaqib yaitu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu untuk mencari keberkahan melalui apa yang mereka percaya dan dapat mengabulkan permohonannya. Tawasul bagaimana yang diperbolehkan itu ya, yaitu memohon kepada Allah dengan perantara yang disyariatkan, seperti dengan perantara iman, naman soleh atau waliullah. Tawasul apa yang tidak diperbolehkan? Menurut saya itu tawasul dengan orang-orang mati atau meminta pertolongan kepada mereka, yaitu dengan cara sikap berpaling kepada Allah. Itu pun tawasul yang tidak diperbolehkan. Pertanyaan nomor 4 yaitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang saya hormati, kami memiliki perkumpulan manaqib. Biasanya kita setiap tanggal 11 membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani secara bergilir. Tradisi membaca manaqib ini sudah berlangsung bertahun-tahun dari orang tua kami zaman dulu. Bahkan di daerah kami biasanya kalau ada orang sehabis bangun rumah, mereka mengundang orang-orang, kemudian dibacakan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Tuan rumah pun menyuguhkan berbagai aneka makan kepada para tamu undangan. Para tetangga juga menganggap bahwa tradisi yang kami lakukan turun-temurun itu hukumnya haram. Yang ingin kami tanyakan, apa benar membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani ini dilarang? Dan hukum menyuguhkan makanan setelah manaqiban itu juga haram? Atas penjelasan dari Pak Ustadz kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani itu bukan dilarang ya, hukumnya bukan dilarang. Namun pada dasarnya membaca manaqib itu adalah untuk menginginkan, pada dasarnya menginginkan keberkahan atau barokahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, dan keinginan apa yang diminta itu bisa terkabulkan dan dihajat, tapi melalui perantara Syekh Abdul Qadir, tapi melalui dengan doa-doa tersebut. Kita kan manaqiban itu niatnya manaqiban itu kan ingin mendapatkan syafaatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ataupun ingin mendapatkan keberkahan, supaya menurut saya supaya kita itu selama hidup di dunia itu mempunyai kehidupan yang berkah selama hidup di dunia, dan mempunyai dan menginginkan dan mengharapkan ridhonya Allah. Sedangkan menyuguhkan makanan itu setelah manaqiban itu hukumnya bukan haram, namun itu mungkin hukumnya itu menurut saya sunnah karena orang yang ingin menyuguhkan itu kemungkinan dia mempunyai keinginan atau mempunyai rezeki yang ingin diberikan kepada semua orang. Begitu jawaban saya. Pertanyaan nomor 5 yaitu,
Apa sih barokah, karomah, istiqrot, mukjizat, dan maunah? Barokah itu adalah bertambahnya kebaikan atau kebaikan yang banyak. Contohnya seorang guru yang mempunyai honor hanya berapa ratus, dia masih bisa bersyukur dan menikmati hidupnya meskipun gajinya hanya sedikit, dan itu pun adalah keberkahan apa yang didapat dari hasil honor tersebut. Sedangkan karomah adalah kejadian luar biasa atau di luar logika yang terjadi pada diri seseorang berpangkat wali, kemuliaan, anugerah yang diberikan oleh Allah ataupun kehormatan. Karomah itu, contoh karomah yaitu yang diberikan kepada beliau seperti Kiai Haji Ahmad Muzaki yang mempunyai karomah laptop hidup kembali. Adapun cerita seperti itu, dan adapun cerita yang viral yang viral itu yaitu manakipan yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Qadiri, yang datangnya beribu-ribu di Pondok Pesantren Al-Qadiri karena ingin mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang ketiga, istiqroj itu adalah nikmat yang diberikan kepada orang-orang yang membangkang. Contohnya ketika malas beribadah, orang tersebut itu pekerjaannya selalu sukses ataupun gajinya selalu lancar dan rezekinya selalu lancar terus menerus. Untuk mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa, dan yang biasanya diberikan kepada nabi atau rasulullah untuk membuktikan bahwa dirinya nabi atau rasul. Biasanya mukjizat ini tidak ditiru oleh siapapun. Contohnya mukjizat Nabi Musa yang tongkatnya bisa menjadi ular, dan mukjizat Nabi Sulaiman yang bisa berbicara dengan semua hewan ataupun jin dan bisa menaklukkan jin. Dan yang terakhir yaitu maunah adalah pertolongan atau kemampuan yang diberikan kepada orang mukmin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Contohnya saat tertabrak kendaraan, Allah memberi maunah sehingga ia selamat. Terima kasih. Ini jawaban saya yang diberikan oleh pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Fikri Farihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.